mengenai bagaimana membawa desa ini dari objek menjadi subjek. Otoritarisme kemudian transisi demokrasi waktu itu gagal untuk mewujudkan desa dan terobosan dibuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Nah, tentu konteks hari ini sangat berbeda karena kita punya pengalaman praktek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 sehingga diliputi oleh isu demokratisasi, pilkada, isu tentang oligarki, isu tentang dana desa dan seterusnya. Itu banyak bahan yang sudah ada di kepala kita. Jauh berbeda dibandingkan era pergulatan sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, tentu ini harus dibaca dalam spektrum yang lebih luas dan tidak sekedar kita bereaksi atas isu itu semata. Tetapi isu itu harus diletakkan dalam konteks ini sebagai pintu masuk kita untuk melakukan koreksi besar. Ini menarik buat kita karena jarang orang membincangkan diskusi desa ya di dalam spektrum pasca ini selama ini hanya sekedar nyalahin desa ya, soal keributan soal penerapan peraturan pemerintah, peraturan menteri, terus kemudian fragmentasi antar kementerian dan selalu alamatnya itu dianggap desa ini dianggap kurang mampu dan seterusnya. Sumpah serapah mengenai itu. Mari kita bersama-sama berjuang bahwa desa itu bagaimanapun juga adalah reformasi desa itu adalah dampak dari demokrasi. Suka tidak suka, reformasi ini mendorong kita untuk melakukan pembaruan. Salah satunya adalah soal desa ini. Bahwa kita dalam prakteknya itu masih terjadi sengkarut. Ini sebetulnya ekologi politik tidak hanya dibaca dalam analisis mikro kita tentang desa, tapi harus diletakkan dalam konteks juga analisis makro, nasional, lokal. Dengan cara seperti itu mari kita jernih supaya kita tidak terjebak pada soal sama-sama mereproduksi sumpah serapah tentang desa. Ya, kita selalu diingatkan bahwa perjuangan untuk membawa desa itu sebagai subjek demokrasi, repolitisasi demokrasi dan representasi rakyat itu penting untuk dibicarakan karena alamat terbesar di dalam diskusi tentang desa adalah kehadiran desa sebagai subjek itu ukurannya bukan semata-mata soal regulasi tetapi adalah soal partisipasi. Nah, hari ini ketika tadi di antar Tito bahwa diskusi 9 tahun masa jabatan itu hendaknya dibaca bukan semata-mata soal kuasa politik formal dalam urusan tentang elit desa, tetapi ini hanya pintu masuk kita diskurs. Maka cara mensikapinya nggak perlu kita harus bereaksi. Ya saya nggak suka, saya setuju dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi setting sosial kita harus diletakkan dan evaluasi atas demokrasi itu harus melihat capaian-capaian seberapa jauh kita bisa melakukan perubahan sejauh ini dan apa yang sebetulnya tidak pernah menjadi perhatian tapi itu penting. Nah, jagongan ini tentu diletakkan dalam konteks ini. Kita ingin ngobrol, ingin diskusi karena sudah lama juga nggak ada diskusi yang ya, kami beberapa kali melakukan dengan tapi topiknya bukan desa, urusan politik. Kita banyak sekali yang perlu kita pikirkan. Monggo Mas Pur. Ini Profesor Purwo Santoso harusnya mengisi acara di Sidoarjo, malah di sini ini betapa penting bahas desa karena di situ nanti NU juga banyak bisa. Terus Mas Pur. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara aspek legal soal regulasi orang bisa berdebat, tapi desa tidak bisa diselesaikan pada urusan tafsir atas regulasi. Kita harus juga belajar banyak tentang praktek pengalaman baik maupun keterbatasan yang terjadi sejauh ini dari desa dan perubahan-perubahan apa yang telah dirintis dan dihasilkan. Sekaligus pada saat yang sama kita perlu membincangkan keterbatasan yang selama ini. Apakah bahasa kita mengatakan kalau desa ini dianggap mengalami kegagalan atau kesulitan, itu sumber masalahnya apakah sekedar regulasi ataukah sekedar karena implementasi atau soal fragmentasi regulasi atau soal teknokratisasi. Saya mau mengatakan jangan-jangan ini akibat dari
itu limbah teknokrasi yang berlebihan karena kegagalan mempolitisasi demokrasi. Ketika orang bicara soal dana desa, urusannya sekedar soal administrasi keuangan. Padahal yang diperbincangkan dari dana desa adalah politik anggaran. Bagaimana ruang partisipasi itu untuk bisa diartikulasikan agar dana desa ini tidak sekedar bagaimana membuat garis lurus tentang angka, membuat agar tertib administrasi, bukan sekedar itu. Dana desa ini adalah soal pengakuan hak sekaligus alat untuk artikulasi di dalam proses memberi makna tentang partisipasi. Kalau dulu orang berpartisipasi nggak punya dampak, hanya gerengan. Setelah ada di desa, penguatan partisipasi itu punya dampak kepada perubahan. Paling tidak mulai dari infrastruktur, pemberdayaan, demokrasi hidup, ada BUMDes dan seterusnya. Nah, tapi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa ada balung gede atau big man, orang-orang kepala desa yang mereproduksi oligarki yang itu ketularan sebetulnya yang dilakukan oleh kabupaten maupun partai-partai politik itu, yang kemudian juga bicara soal politik biaya tinggi dan seterusnya. Mari kita obrolkan ini sebagai bagian dari cara kita untuk memberi perhatian tentang desa. Saya percaya teman-teman dengan pengalaman yang banyak ini kita bisa sharing dan kita bisa membangun argumen agar lebih secara etis kita bisa katakan bahwa berdebat tentang desa itu tidak bisa sekedar hitam putih, tidak sekedar karena dibimbing oleh isu yang sifatnya sempit itu, tapi kita coba ini sebagai pintu masuk kita untuk mereform. Persis yang disampaikan oleh Tito, kalau memang 2023 ini akan ada revisi undang-undang desa, ya kita nggak mungkin ini membiarkan atau sekedar jadi intelektual post factum, setelah terjadi itu baru menjelaskan itu maksudnya begini-begini. Tapi giliran pertarungan perebutan arena kuasa untuk mempengaruhi perspektif dan sebagainya kita tinggalkan. Nah, maksud saya obrolan ini mari kita mengalir saja sambil menikmati kacang godok lan sak piturutane, supaya kita itu memberi makna secara simbolik ini produk desa. Meskipun Sony ini membuat kotak-kotak ini produk kotak. Saya ngimbangi gitu, ngimbangi dalam bentuk kacang godok gitu. Itu tujuan saya secara simbolik toh. Oleh karena itu teman-teman terima kasih kehadiran teman-teman di sini untuk obrolan. Makasih juga Mas Po dan teman-teman aktivis desa termasuk mobilisasi Mas Toro pada murid-muridnya ini. Jadi tujuannya bukan Mas Toro. Ini bukan tafsir politik ya, tafsir sosiologis. Cara Mas Toro mentransfer pengetahuan sekaligus berdialog supaya desa tidak sekedar milik para ketua dan wakil ketua, tapi milik bersama. Pengetahuan itu menjadi inklusif. Makasih Tito, makasih teman-teman semua hadir, kita ngobrol ringan sambil menikmati teh.